Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Saya mohon pendampingan kepada putra-putrinya belajar dari rumah, Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan atas kerjasamanya. Anak-anakku kelas 3 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jangan lupa kalian harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa kalian harus berdoa kepada Allah supaya kita dalam lindungannya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran hari ini kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materinya. Anak-anak, ya, hari ini pembelajarannya tematik ya, tema 6 ya, energi dan perubahannya, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran yang ketiga. Kalian tetap semangat belajar dan berkarya dari rumah meskipun kondisi pandemik seperti ini. Oke, ayo simak baik-baik ya. Nah, kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif ya anak-anak. Pembelajaran kemarin sudah Bu Titin jelaskan, kalian masih ingat. Nah, kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Nah, coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif ya, juga pemanfaatan energi tersebut. Nah, ini Bu Titin sudah membantu kalian. Coba kalian perhatikan baik-baik, kalian pahami. Nah, ini ada carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Nah, di sini ada teka-teki ya. Nah, ini sudah Bu Titin bantu, ada matahari, ada PLTA ya. Lalu ada listrik, ada turbin ya, ada minyak, ada generator ya, ada air. Nah, jadi dari pilihan 5 kata tadi anak-anak ya, ada artinya ya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau matahari itu artinya benda angkasa berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Sedangkan listrik itu menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, energi yang digunakan untuk menghidupkan peralatan. Lalu turbin artinya mesin yang roda penggeraknya berporos dan digerakkan oleh aliran air, uap atau udara. Yang keempat, minyak. Minyak itu artinya cairan yang tidak larut ya atau bercampur dalam air ya, terasa licin apabila dipegang. Kalau generator ya artinya alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, gerak air termasuk salah satu energi alternatif anak-anak. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal anak-anak. Di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air anak-anakku? Nah, kalau belum seperti ini anak-anak, ini kincir airnya ya. Ini airnya ya, ada turbinnya menggerakkan. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup ya anak-anak. Manusia membutuhkan air, iya apa tidak anak-anak? Iya. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Nah, kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia anak-anak. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Nah, saat ini banyak minuman kemasan yang dijual anak-anak. Kalian pasti pernah melihatnya ya. Nah, perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air anak-anak. Jadi kalian kalau membeli ya, membeli minuman kemasan atau membeli yang ada tanda batas waktu penggunaan itu kalian harus jeli. Kalian lihat dulu sebelum dibeli ya.
Nah, itu ada tanda khusus pada kemasan, tanda yang berupa batas waktu penggunaan ya. Apabila melebihi waktu tersebut, ini contohnya ada minuman kemasan air yang dijual ya. Ada tanda khususnya ya, ini tanda yang berupa batas waktu penggunaan air ini ya anak-anak. Nah, apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan, sudah tidak dapat dikonsumsi, tidak dapat digunakan, tidak layak. Nah, kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum anak-anak, dapat menyebabkan keracunan. Contohnya ini anak-anak, ini ada minuman kemasan. Ini baik digunakan sebelum, ya ini tanda waktu penggunaan anak-anak. Ini ada tanggal ya bulan 7 2018. Nah, ini ada tanggal tanda waktu penggunaan ya, baik digunakan sebelum. Pasti kalian kalau membeli ya kemasan ya air pada kemasan itu atau beli apapun ya pasti ada baik digunakan sebelum. Ya, batas waktu penggunaannya ya, tanda waktu penggunaan. Ya, biasanya before ya. Nah, expirednya itu loh ya. Nah, kondisi tidak baik disebut juga kedaluarsa ya, anak-anak. Pasti Bapak Ibu kalian atau kalian pernah mendengar, oh itu sudah kedaluarsa. Nah, itu tandanya sudah tidak dapat digunakan lagi ya. Ya, contohnya ini baik digunakan sebelum tanggal berapa ini 18 ya. Ini garing 07 garing 08 18 garing 07 garing 08 itu baik digunakan sebelum ini tanda waktu penggunaan. Nah, jadi kalian melihatnya, lihatlah tanda ini kan 18 garing 07 garing 08 artinya minuman itu sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008 ya. Nah, ini tadi kan 18 bulan 7 2008 ya. Jadi artinya minuman tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 ya bulan Juli ya tahun 2008. Jadi ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap seperti itu tadi, lengkap mulai dari tanggalnya, bulan, tahun. Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaan. Nah, contohnya ini tadi ya. Baik digunakan sebelum ya. Nah, kedaluarsanya best before, nah, misalnya 18 garing 07 garing 08. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Ini lengkap anak-anak. Ada juga yang seperti ini anak-anak. Coba Bu Titin ini sudah perlihatkan gambarnya. Nah, ini hanya 07 garing 08. Jadi kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahunnya saja ya. Harinya tidak ada, hanya 07 garing 08, berarti kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun. Nah, coba berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini. Bu Titin contohkan. Ini baik digunakan sebelum ada 12 garing 17. Jadi minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember 2017. Ya, ini kan 12 baik digunakan sebelum 12 garing 17. Jadi minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember 2017. Ada lagi contohnya seperti ini. Baik digunakan sebelum 24 garing 11 garing 18. Jadi minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 November 2018. Ya, mudah kan anak-anak? Nah, ada juga ini baik digunakan sebelum hanya tertera 12 garing 17. Jadi jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Ini kan jatuh kedaluarsanya baik digunakan sebelum 12 garing 17. Jadi jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, jadi berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Jadi 2 bulan ya. Ya, Oktober ya, November, Desember, 2 bulan. Nah, ini baik digunakan sebelum 12 garing 11 garing 18. Jadi, jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Ini ini 12, bulan 11, 18. Kalau hari ini tanggal 10 November 2018, berarti berapa hari sisa waktu minuman tersebut? Jadi kurang 2 hari ya. Nah, anak-anak
Bu Titin pesan, perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman anak jika kalian membeli, agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kedaluarsa berbahaya untuk kesehatan anak-anak ya. Makanan atau minuman yang kedaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh. Bisa-bisa kita sakit keracunan ya. Ingat ya, harus jeli kalau membeli ya, harus teliti ya, melihat ya batas penggunaan jatuh temponya kedaluarsanya itu ya. Kalau sudah makanannya kedaluarsa ya jangan dimakan atau diminum ya, jangan digunakan karena makanan atau minuman yang kedaluarsa tidak dapat memberikan energi bagi tubuh, bisa-bisa kalian sakit karena keracunan. Nah, untuk tugasnya hari ini anak-anakku, nah kalian ya bersama dengan orang tua ya mengamati tanda berlaku pada kemasan makanan atau minuman ya. Mungkin kalian di rumah mempunyai jajan ya. Nah, atau apa ada jatuh temponya kedaluarsa, baik digunakan sebelum kalian tunjukkan seperti video, minta tolong Bapak Ibu kalian atau saudara kalian. Ini Bu, baik digunakan sebelum minuman ini, baik digunakan sebelum atau makanan ini, baik digunakan sebelum ini tanggal 12 bulan misalkan Januari tahun 2021. Ini bacanya seperti ini, baik digunakan. Nanti kalian waktu di video menggunakan seragam sekolah. Ini tugas pertama. Lalu tugas keduanya apa Bu Titin? Buka LKS pendamping halaman 106. Ya, nomor 2 dan 4 saja. Jadi nomor 2 dan 4 itu masih terkait dengan cara membaca baik digunakan sebelum kedaluarsa itu anak-anak ya. Untuk tugasnya hari ini itu saja anak-anak kelas 3. Jika kalian kurang paham bisa bertanya pada Bu Titin. Bu Titin akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.